Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil Matius hari ini, Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat tetap berlaku dan tidak ditiadakan, melainkan digenapi. Sampai sekarang,
masih ada pendapat orang beriman yang berpandangan bahwa hukum kasih menggantikan hukum Taurat. Perkataan Yesus tentang hukum Taurat ini menjawab pertanyaan orang, bahwa hukum Taurat tetap berlaku sampai selamanya. Bapak Ibu terkasih, mari kita simak kembali firman Allah. Matius pasal 5 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sejak zaman Yesus, permasalahan apakah hukum Taurat ditiadakan atau tidak sudah ada dan di zaman kita sekarang ini masih hangat diperbincangkan. Hukum Taurat tidak relevan lagi dibahas dibandingkan hukum kasih melalui perbuatan Yesus yang syarat dengan kasih. Dan belas kasih lebih menyentuh banyak orang. Terkadang ada yang berpandangan lebih baik menekuni kitab-kitab di Perjanjian Baru daripada kitab-kitab di Perjanjian Lama. Hukum Taurat sepertinya mewakili Perjanjian Lama, ketentuan dan peraturan yang ditetapkan dalam hukum Taurat. Sepertinya mulai ditinggalkan, padahal sesungguhnya saling berhubungan dengan kitab-kitab di Perjanjian Baru. Satu contoh menarik tentang peraturan atau ketentuan hukum Taurat. Terjadi perbedaan penafsiran di antara kalangan Katolik dengan Kristen non-Katolik mengenai persembahan persepuluhan. Apakah wajib atau tidak wajib dilakukan umat? Menurut hukum Taurat, bahwa setiap orang menyisihkan 1/10 bagian dari penghasilan ke-11 suku bangsa Israel kepada suku Lewi, yang mendapat tugas sebagai imam untuk mengurusi rumah Tuhan atau sekarang disebut gereja. Penafsiran persepuluhan terutama di kalangan Kristen non-Katolik yang mengatakan bahwa wajib dilakukan sebab bagian 1/10 bagian itu adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah. Imamat pasal 27 ayat 30. Segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Di luar kitab Taurat dan ada di Perjanjian Lama mengatakan demikian. Malahi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Selanjutnya di dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal 7 ayat 5. Mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Dari kalangan Katolik mengatakan, masa milik Tuhan cuma 1/10 bagian? Padahal semua itu milik Tuhan, dan jika mau memberi tidak harus 1/10. Bahkan bisa lebih dari itu, sebab yang terpenting adalah kerelaan hati memberi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Daripada berdebat, lebih baik kita dengarkan perkataan Yesus dari bacaan Injil Matius hari ini. Matius pasal 5 ayat 19. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun, yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga.
Memberi itu harus didasari oleh kemurahan hati, bukan karena dipaksa. Sebab, dengan memberi, mencerminkan sikap hati seseorang. Kenyataannya memang tidak banyak orang yang memiliki kemurahan hati yang dilandasi oleh hati yang penuh belas kasih. Sebab, mesti melawan keinginan kedagingannya. Lagi pula ada proses yang harus dilewati hingga menjadi murah hati. Bahkan ahli Taurat dan orang Farisi yang terkenal sebagai golongan yang berkuasa yang menetapkan banyak peraturan, termasuk 1/10 ternyata belum sepenuhnya memiliki kemurahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca firman Allah, Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab 1/10 dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ada yang mengatakan bahwa hukum Taurat sulit dilaksanakan, sebab sangat berat dan sepertinya mustahil dapat dilakukan, maka dari itu lebih baik berpegang pada hukum kasih. Siapa yang berani mengatakan bahwa hukum kasih lebih dapat dilakukan daripada hukum Taurat? Justru hukum kasih lebih menuntut kesucian hati agar bisa melakukannya. Sebab, bicara mengenai kasih itu, berarti hati kita sudah diubahkan menjadi hati yang penuh belas kasih. Dan sudah menyerupai kasih Yesus. Tanpa kemurnian dan kesucian hati, maka tidak dapat berbuat kasih sesungguhnya dan Tuhan berkenan. Kita tahu, sifat manusia cenderung mau menerima daripada memberi. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Dari penghasilan kita, seberapa banyak kita memberi dengan rela? Sedangkan hukum Taurat mengatakan, berilah 1/10 bagian penghasilan kita. Pertanyaannya adalah, apakah rela memberi 1/10 bagian dari gajimu, dari omset penjualanmu, dari hasil neto, setelah dipotong biaya saja? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini hanya sebagian kecil dari hukum Taurat yang populer diperdebatkan. Sedangkan bagian terpenting dari hukum Taurat seharusnya menjadi fokus perhatian utama dilakukan. Kita tidak bisa mau menuruti hukum Taurat juga hukum kasih sesuai yang kita mau lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal 23 ayat 23 alinea bawah, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sesungguhnya kita menuruti dan mentaati Tuhan didasarkan ungkapan syukur kepada Tuhan telah memelihara dan berkati hidup kita dengan kasih-Nya yang mulia, yakni kasih agape. Sudah seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat kebaikan kepada orang lain dengan kasih juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hendaknya kita tidak terpaku apakah ini hukum Taurat atau bukan. Yang penting kita berbuat kasih karena kita memiliki kemurahan hati dan karena kita mau menyucikan hati kita dari segala kotoran duniawi, supaya hati kita bersih dan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak membahas lebih dalam mengenai hukum Taurat. Namun jika mau mempelajari hukum Taurat itu menarik, sebab kita ditantang merenungkan dan memposisikan diri kita pada situasi di zaman itu. Bukan situasi di zaman kita sekarang ini. Banyak peraturan dan ketentuan di kitab Imamat terkadang sulit kita bayangkan seperti demikian ditetapkannya. Tulisan-tulisan dari Rasul Paulus tentang hukum Taurat, terutama di kitab Roma terutama pasal 7 dan kitab Galatia. Jika kita belum membaca dan memahami bacaan dari kelima kitab Taurat, maka sepertinya pandangan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku setelah Kristus datang membagikan kasih agape.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk mentaati segala ketetapan, peraturan, perintah Allah di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Segala sesuatu yang tertulis di Alkitab pasti ada maksud dan tujuannya untuk kebaikan. Benarlah apa yang dikatakan Yesus, hukum Taurat tidak dapat ditiadakan atau diabaikan. Sebab justru melalui hukum Taurat, maka disempurnakan oleh hukum kasih. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, umat Kristiani menekuni firman Tuhan tertulis di kitab suci, agar supaya kita mempunyai pegangan atau pedoman untuk menjalani hidup ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.